materi tentang konsep yang selama ini kita bangun, narasi-narasi yang kita bangun ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, insya Allah mungkin ke depannya kita sudah tidak lagi asing lagi mengenal istilah sustainability. Karena sustainability ini adalah sebuah cita-cita besar PT BES sebagai perusahaan yang memang memiliki visi dan misi jelas, ingin membebaskan umat dari hutang dan riba. Karena hutang dan riba ini adalah dua variabel yang ada hubungannya dengan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, maka dari itu uh, untuk membangun narasi-narasi ya yang lebih mengarah kepada pertanian seperti apa sih yang diinginkan oleh perusahaan PT BES ini ya untuk menata kembali pertanian Indonesia yang ya mohon maaf yang sampai saat ini ya bagi saya pertanian sekarang bukan solusi ya untuk para petani yang ada petani hanya dijadikan objek eksploitasi saja penggunaan dua variabel pupuk dan pestisida saja. Nah inilah sebuah bentuk ciri dari produk ini bagus. Pertama repeat order ya ada pembelanjaan ulang, yang kedua ada program edukasi. Makanya program edukasi ini dimanapun saya berada karena sudah ditugaskan oleh manajemen support system dan owner PT BES, maka saya akan komitmen terus untuk menyampaikan program edukasi ini yang sudah dijadwalkan tadi. Nah, berbicara tentang sustainability, sering saya sampaikan, berarti kita sedang mempersiapkan produk-produk pangan yang baik dan menyehatkan. Ya, produk pangan yang baik dan menyehatkan ini adalah bagian daripada perintah, ya, konsep ilahiyah di dalam surah bahasa sering kita sampaikan. Kalian juga insan dapat setiap manusia memproduksi produk pangan itu betul-betul baik dan menyehatkan. Karena memang ada perintahnya. Dan ini ya sudah pernah dijalankan, sudah pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya di Madinah. Ya, apa buktinya Rasulullah dulu bertani? Jadi Bapak dan Ibu kalau melihat perjalanan ya hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, dari karakter orang-orang Mekah itu adalah karakter para saudagar, para pelaku tijarah jual beli. Kemudian karakter orang Ansor yang dari Muhajirin, yang Ansor ini di Yastrib ya, sekarang namanya Madinah, itu adalah karakter orang-orang yang suka bertani karena di Madinah ini banyak sekali yang namanya sumber mata air. Nah, ketika awal uh, hijrah sampai di Madinah di Yastrib, ya, pertama yang dibangun itu adalah Masjid Kuba. Nah, di sekelilingnya itu adalah tanaman-tanaman uh, pangan ya, karena pangan di Madinah dengan Indonesia berbeda. Kalau di sana dijadikan tanaman pokok itu adalah kurma dan gandum. Makanya dalam keterangan hadis untuk membayar zakat fitrah itu adalah di zaman Rasul dulu adalah kurma dan gandum. Nah, artinya kita bercerita ini ya, tentang perjalanan Nabi membangun tatanan pertanian ya, itu sangat terasa ketika awal tahun 1 Hijriah atau 1 Hijrah. Jadi mulai ditatanya undang-undang agraria, disitulah bahwa Madinah ya sebagai suatu tempat untuk melaksanakan sistem di Kalimatillah dan di nomor satu kalinya adalah pertanian. Jadi sampai sekarang apa bukti Rasulullah bertani? Sampai sekarang ya meskipun orangnya sudah wafat ya, tapi jutaan miliaran orang terus bersolawat kepadanya dan sampai sekarang kurma terbaik dunia adalah kurma ajwa. Itulah bukti bahwa Rasulullah bertani, pemulia tanaman juga. Ya, jadi ciri dari kurma ajwa itu kecil, kering, ya, berbeda dengan kurma yang lain. Tapi di situ ada cita rasa tersendiri. Nah, itulah dahsyatnya uh, hasil karya Rasulullah ketika itu, ya, karena memang nuansanya berbeda dengan yang di daerah tropis. Nah, dari konsep ini, ya, karena dulu pernah disampaikan, paling juli insya Allah ilatu amin. Hendaklah setiap manusia memperhatikan atau memproduksi produk itu betul-betul menyehatkan. Nah, maka PT BES pun di sini sedang mempersiapkan produk-produk pangan yang memang minim residu kimia sintetis. Ya, minim residu kimia sintetis. Makanya konsepnya kita tidak membentur-benturkan istilah organik, anorganik, organik, kimia, tidak. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, bahwa konsep sustainability ini kita sedang mempersiapkan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Juga kita sedang mempersiapkan lahan-lahan pertanian ya atau mempertahankan lahan-lahan konservasi pertanian Indonesia itu supaya bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang. Itu kuncinya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memproduksi produk pertanian yang memang memiliki 5 keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Nah, ini hanya narasi pembuka saja.
Jadi berkenaan dengan sustainability berarti kita sedang menekan input pengeluaran. Berupa apa? Berupa pembelian sarana pertanian. Jadi kesimpulannya, petani di Indonesia kalau ingin untung harus mampu menekan input pengeluaran berupa pembelian sarana pertanian. Pakai apa caranya? Pakai produk PTBS. Wah, ini Pawan kok mengarah pada iklan. Ya, memang tugas saya mengiklankan produk-produk yang dari PTBS ini, pertanian, tetap pertanian terutama. Tapi alhamdulillah, ya iklan ini pun uh, ciri produk ini menebar manfaat untuk para petani. Tingkat repeat order di PTBS bahwa produk pertanian ini adalah 86% penyumbang omset terbesar dari 4 item yang lainnya atau 3 item yang lain. Kecantikan, kemudian kesehatan, otomotif, dan satu lagi pertanian. Nah, pertanian inilah ciri bahwa produk PTBS ini adalah uh, adanya repeat order atau pembelanjaan ulang, bahwa produk ini sudah banyak menebar manfaat untuk para petani daerah. Nah, inilah konsep sustainability yang intinya kita sedang mempersiapkan produk yang baik dan menyehatkan, juga sedang menata lahan-lahan petani supaya tetap subur. Ya, apa kriteria subur seperti apa nanti akan kita bahas. Kemudian berbicara tentang sustainability juga. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah awalnya kita mencoba program duplikasi tim konsultan ini seberapa efektifkah? Seberapa antusiasmekah para mitra PTBS di luar daerah? Nah, ternyata kita di sini mempersiapkan satu angkatan 30 orang saja. Ya, dari Papua. Ya, ini dari Papua ya, dari timnya Ibu Marlin ya, Ambasador Lesturi. Nah, itu ada 20 orang yang sudah mendaftar. Artinya sudah sudah booking. Meskipun di perjalanan ya kita masih menunggu. Tapi tetap ternyata antusiasme ini bahwa dari tim konsultan ini betul-betul harus segera mengadakan duplikasi dari keilmuan. Ya. Jadi intinya judul acara ini adalah pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu best farming. Jadi nanti akan tercipta ya para alumni yang memiliki kemampuan, memiliki keterampilan ya sama seperti yang tim konsultan best farming. Karena keilmuan ini dulu saya dapatkan hanya 2 tahun dipadatkan, yaitu dianggap paling cepat menurut dosen-dosen dari IPB. Nah sekarang sudah saatnya mitra PTBS untuk regenerasi, cukup 3 hari 2 malam bisa menguasai semua. Nah seperti apa strateginya? Ya kita padatkan, karena memang inti daripada materi ini sebetulnya sedikit saja. Karena kita tidak terlalu teoritis. Kita langsung praktek bagaimana caranya ketika mitra PTBS atau lulusan daripada program pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian ini lulus, nah, di situ membuktikan bahwa hasil pun bisa meningkat. Nah, itu aja parameternya. Jadi kita tidak terlalu banyak teori. Makanya temanya di sini meningkatkan kemampuan di dalam menguasai ilmu pertanian terpadu. Jadi pertanian itu harus integrated farming system. Jadi sistem pertanian harus disatukan antara pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dan ini ilmu kalau kalau perlu disampaikan ini sangat mahal. Tidak ada ya, tidak ada dimanapun karena ilmu ini ya tadi seperti saya pun dulu sebagai mahasiswa program pendidikan pertanian terpadu itu pun sangat sangat mahal karena kita mengundang langsung dokter dan profesor untuk mengajar kita sebagai mahasiswa pertanian terpadu dulu. Nah sekarang sudah saatnya adanya regenerasi, adanya uh, generasi yang memang memiliki kemampuan yang sama. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan, jangan meminta tolong ke saya ya, tapi semua mitra harus tampil dan memberikan jawaban ya sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh siapapun. Karena ini harus berdasarkan keilmuan. Inilah keunggulan daripada training ya. Alhamdulillah kalau dari secara hitungan antara booking dan yang sudah masuk ini sudah 30 orang lebih ya. Dari kapasitas di Best Farming Center ini tidak banyak ya. Insya Allah pendaftar pertama memiliki fasilitas nanti kita menginap di sini dengan ruangan ber-AC ya. Karena memang Bekasi ini uh, apa namanya daerah Pantura ya. Jadi dari Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi ya panasnya hampir sama ya. Nah, tapi tidak menyebabkan surut semangat bahwa program ini bahasan ini pun ya tidak sedikit juga mengeluarkan dana. Karena ini
tujuannya untuk edukasi center ya, terutama produk based farming. Jadi Bapak dan Ibu jangan melihat HTM-nya kok gede amat. Nah, dibandingkan dengan saya kuliah ataupun dosen-dosen yang dulu pernah memberikan ilmunya itu jauh lebih mahal kalau berbicara masalah komersial ya. Nah, ini pun nanti akan dikembalikan berupa produk ya, produk EcoPlant Protector 5 box per peserta, kemudian dapat makan terjamin dengan ringan ataupun apa namanya cafe break ya, sertifikat mandiri. Yang paling inti adalah free konsultasi dan grup WA pembinaan yang tidak saya bubarkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu silahkan ya yang memiliki keinginan ya yang tidak harus kuliah tinggi-tinggi, cukup mengikuti program ini saja. Insya Allah bagi para mitra yang belum ada kesempatan untuk hadir atau mendaftar di kesempatan tanggal 3 sampai 5 November ini, nanti per 2 pekan sekali kita adakan. Jadi angkatan kedua insya Allah per tanggal 17 November, 2 pekan setelah ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar. Yang intinya bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, terutama ilmu pertanian, bagaimana caranya kita terus mengedukasi para petani ya supaya jauh lebih sejahtera lagi. Ya, Bapak dan Ibu semua ataupun yang baru bergabung, baru join ya, bolehlah saya perkenalan dulu di program Zoom meeting pada malam hari ini. Ya alhamdulillah. Nah, tapi selama ini kenapa saya tidak pernah mencantumkan detail? Ya, mencantumkan detail. Kalau kata Pak Dr. F. Saifuddin, kulit itu penting, tapi isi jauh lebih penting. Nah, itu beliau kalau apa membuat pernyataan itu sedikit tapi bisa berkesan. Saya setuju. Karena kalau berbicara tentang detail, ya mohon maaf, banyak ya para researchers, peneliti dan lain-lain. Ya, tapi seberapa besarkah ya manfaat keilmuan yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain? Makanya saya tidak bawa detail di sini. Biarkan saja polos, ada orang yang menyangka, kawan S1-nya di mana, S2-nya di mana. Saya tidak pernah bercerita tentang detail. Karena di PTBS ketika sukses, orang tidak pernah bercerita, ini sekolahnya apa? Yang jelas, ini adalah mantan misalkan, pemulung sukses di PTBS. Itu pun edifikasi sangat luar biasa. Makanya di sini saya cukup nama saja sesuai akte kelahiran, praktisi pertanian terpadu karena memang saya backgroundnya di bidang pertanian terpadu, integrated farming system, kemudian konsultan pertanian PTBS, alhamdulillah sudah masuk tahun ketiga. Ya alhamdulillah meskipun ya saya tetap menjaga netralitas ya. Meskipun kata Pak Haji Febrian Agung boleh aktif di jaringan, tapi tetap siapapun tidak akan tahu mau S1 gitu kan. Nah, itu pun alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Jadi Bapak dan Ibu yang sedang di Bandung karena posisi saya ini Surapatikor. Nah, kalau ada kesempatan di hari Selasa, Rabu dan Kamis kalau ingin berkunjung ke rumah untuk konsultasi boleh. Karena akan saya dengan Pak Haji Febrian dulu untuk sebagai rumah dinas untuk konsultasi pertanian. Kalau yang sedang berkunjung ke kantor boleh bertemu di rumah ya. Sambil saya pun menunggu apa namanya beberapa presiden perusahaan ya karena memang saya pun sedang merintis sama dari awal ya untuk mendapatkan luxury ya sama juga tapi siapapun tidak akan ada yang tahu saya aktif di jaringan karena ini semua saya menjaga netralitas ya supaya semua semangat semua jaringan saya bina semua tidak ada yang dipilih-pilih dan ya, alhamdulillah berkah bergabung di PTBS Allah berikan kemudahan ya dengan cara yang tidak disangka-sangka intinya ikhlas saja alhamdulillah semuanya sudah saya nikmati mulai motor, mobil, big mukes, ada luxury. Ya, itulah kemudahan yang Allah berikan. Intinya apapun ilmu yang dulu saya pernah dapatkan, ya, yang Insya Allah ya bukannya sombong ya, tidak dimiliki juga oleh orang lain karena konsep pertanian terpadu. Nah, disinilah saya siap berbagi untuk siapapun. Ya, intinya Lola ini kan orang berani loh macam-macam. kita harus ikhlas ya di dalam menyampaikan ya, apapun ya menyampaikan terutama keilmuan di bidang ilmu pertanian terpadu. Jadi cukup ekonomis ya ketika saya ditugaskan. Nah ini karena memang di PTBS belum ada ya namanya produk editif untuk peternakan yang memang sudah berizin ya. Tapi teorinya akan kita berikan nanti ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah ini pun kebersamaan ya
sebuah apa namanya prestasi juga bahwa di PT BES ini ya kita sukses berjamaah ya, di belakangnya ada orang-orang yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau dilihat dari sini ya usia ya, yang paling tua kelihatannya yang baju hitam gitu kan. Karena meskipun rata-rata generasi tahun 80-an ya, tapi ya inilah berkah kalau kita bisa bersahabat dengan orang sukses, ya insya Allah akan kebagian sukses. Begitu pula Bapak dan Ibu yang ingin sukses, ya jangan jauhi yang namanya mentor ataupun leader kita masing-masing. Minta bagaimana kiat-kiat untuk berhasil di PTBS ya, untuk kita pelajari dan semuanya, ya insya Allah semuanya akan bisa sukses, karena sukses itu menular. Ini alhamdulillah kebersamaan kita dengan salah satunya produsen dari pupuk BSR dan fotosintesa ya, Pak Raden. Insya Allah akan kita bahas materinya pada kesempatan malam hari ini. Nah ini pun sama kebersamaan kita dengan salah satu produsen ya Eco Farming Original. Ya dulu di sini yang ditugaskan Pak Dr. Jamaluddin Al-Afghani ya. Beliau terbang langsung dari Makassar ingin bertemu dengan saya. Alhamdulillah saya pun senang bisa bertemu dengan beliau. Karena beliau pun masih ada ikatan tugas dengan Kementerian Pertanian ya. Tugasnya di Kementan Jakarta. Nah kemudian ini bagian direktur produksi ya. Pertemuan dari foto ini ya. Ini ada dua yang kita bahas. Yang pertama, alhamdulillah kita sepakat produk pertanian PTBS ini ya terkenal praktis ya. Jadi tidak lagi istilah fermentasi untuk produk eco farming. Kenapa tidak ada fermentasi? Karena fermentasi ini sudah multitafsir di kalangan mitra. Nah kalau sudah multitafsir maka hasilnya pun tidak sesuai harapan. Maka produk pertanian PTBS tidak ada lagi istilah fermentasi atau menyimpan larutan dalam botol bermalam-malam. Yang kedua, alhamdulillah sudah ada kesepakatan bahwa produk eco farming terutama yang original itu bisa dikombinasikan dengan produk best farming lainnya. Dan alhamdulillah sudah kita uji coba, ternyata kesimpulannya eco farming jika dikombinasi dengan fotosintesa hasilnya cukup dahsyat. Seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas ya. Nah, kemudian bercerita lagi tentang masalah pertanian. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu ya, jurnal kajian-kajian dari Amerika Serikat ya ini sudah pernah disampaikan ya tahun 2014 Desember ya 5 Desember. Jadi para pakar-pakar ahli pertanian Amerika Serikat memprediksi ya, kalau ini masih terjadi di seluruh pertanian di muka bumi ini, maka umur pertanian di dunia ini, di bumi ini tidak lebih lagi dari 60 tahun ke depan. Kenapa bisa terjadi? Karena sudah terjadi soil degradation ataupun kehilangan atau kerusakan unsur hara dalam tanah. Nah, kerusakan unsur hara dalam tanah itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah salah satunya adalah terjadi ledakan penduduk dunia ini sehingga ada korelasinya dengan ketersediaan pangan yang diproduksi oleh manusia itu sendiri. Nah, sebetulnya prediksi lain kenapa ini bisa diprediksi sampai 60 tahun lagi ke depan? Ya, kita rasakan sekarang. Jadi apapun yang kita tanam sekarang, kemudian kita tanam lagi di 10 tahun berikutnya itu sudah pasti berbeda. Karena apa? Karena sudah terjadi apa yang disebut dengan degradasi, hilangnya unsur hara dalam tanah. Kenapa bisa hilang? Ini ya sebagai salah satu gambaran ya. Salah satu gambaran. Jadi Bapak dan Ibu semua, yang namanya tanaman, buah-buahan, kelapa sawit, ataupun jenis tanaman serealia, termasuk padi, jagung, dan lain-lain, apapun yang dipanen, ya itu salah satunya jeruk ini ada 26 kandungan, ya yang di dalamnya itu terdapat dengan unsur hara makroprimer, sekunder, tracemen atau hara mikroesensial, serta sisanya mineral. Nah, dari 26 hara yang terdapat dalam buah jeruk ini, yang dikembalikan lagi ke tanah itu hanya berupa pupuk NPK. Jelas, setiap ada pemanenan berarti ada kehilangan 23 unsur hara lainnya. Ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tadi, ya,
setiap para petani ini tidak berimbang antara yang dipanen dengan apa yang dimasukkan ke dalam tanah, itu tidak seimbang, tidak sebanding. Maka muncullah berbagai macam penyakit dari sektor pertanian, dari komunitas apapun saja, penyakit-penyakit yang baru. Yang paling terbaru yang kemarin saya sampaikan di program meeting sore, yaitu penyakit janda pirang pada komunitas bawang merah. Jadi Bapak dan Ibu, yang kalau yang di sentra bawang merah, baik di Brebes, di mana saja, sekarang tanaman dirawat, dipupuk, menggunakan hama dan penyakit tanaman, hama dan penyakit tanaman. Tapi ketika masuk di umur 30 hari ke sana, ya ketika masuk generatif, itu tiba-tiba daun itu tiba-tiba mengering. Makanya disebut penyakit janda pirang. Nah itu banyak para ahli bingung gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Ternyata ada yang kita bisa simpulkan. Ternyata kalau kita melaksanakan budidaya pertanian hanya sebatas ya memberikan pupuk NPK saja, inilah yang akan terjadi degradasi atau kerusakan ataupun hilangnya unsur hara dalam tanah karena kita tidak memasukkan trace elemen lainnya. Ya, makanya apa strategi yang harus kita kerjakan sekarang? Maka kesimpulannya kita harus kembali lagi pada konsep tentang alam yang pernah mengajarkan kepada kita bahwa inilah konsep pertanian ya yang digagas oleh PT BES. Bagaimana caranya bahwa pembangunan pembangunan pertanian ini harus tetap berjalan ya, kemudian bisa meminimalisir terutama dalam pengenalan penyakit tanaman ya, supaya tidak muncul tadi penyakit janda pirang dari bawang merah. Kemudian dulu zamannya tahun 2000-an ada penyakit CPPD pada jeruk ya, pitun atau citrus paint degradation. Nah, itu pun sama ya. Penyakit-penyakit karena memang hanya petani ini hanya mengandalkan unsur hara pupuk eh, NPK saja. Nah, maka dari sini kita harus tahu ternyata kita diperintahkan untuk belajar kepada alam. Ya. Seperti apa yang harus kita pelajari dari alam, Bapak dan Ibu? Kalau kita melihat apa yang disebut dengan hutan, hutan ini adalah sebuah ekosistem yang dalamnya sangat tertata sekali. Tanpa ada campur tangan manusia, tetap hutan akan memberikan apa yang disebut dengan eh, oksigen ya untuk keberlangsungan hidup manusia dan binatang. Kemudian hutan pun bisa menyimpan tanah, bisa menyimpan air. Kemudian di hutan pun ya ini semua untuk keberlangsungan hidup manusia dan hewan. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apa sih konsep natural fertilizer ini? Inilah sebuah konsep yang kita harus kembali untuk mempelajari tentang alam tadi, yaitu tentang hutan. Hutan siapa yang pernah mupuk? Tapi kenapa bisa subur? Nah, ternyata kenapa hutan ini bisa subur tanpa ada yang mupuk? Karena di dalamnya ada 3 pilar yang menyebabkan sampai kapanpun hutan ini akan terus lestari. Karena rusaknya hutan itu sebetulnya bukan karena kerusakan sendiri atau bukan karena bencana alam, tapi zuharu fasadu pilbari walbah bima kasabat aidikum. Nah, artinya hutan ataupun alamnya rusak bukan karena dengan sendirinya, tapi karena keserakahan manusia. Nah, maka dari ini kita belajar langsung. Nah, kenapa hutan bisa lestari, bisa sustain? Ternyata hutan ini pertama banyak sekali mengandung kandungan karbon organik. Nah, jadi Bapak dan Ibu sering mendengar istilah organik tapi tidak tahu artinya. Jadi definisi organik itu adalah raw material, ya, bahan-bahan dasar yang berasal dari makhluk hidup, itu namanya bahan organik. Nah, apa hubungannya dengan karbon organik? Setiap bahan ya, ataupun setiap raw material bersifat organik pasti dia akan mengandung karbon. Nah, maka karbon inilah sebagai energi untuk perkembangbiakan mikroorganisme, untuk energi maintenance, ya, untuk apapun saja, inilah makanan mikroorganisme. Namanya si organik. Ada juga jerami padi kalau di pertanian ya, yang dikembalikan ke sawah, serasa dedaunan, kompos, sisa-sisa pertanian, kemudian kotoran ternak itu adalah sumber daripada si organik. Unsur hara tetap dari dampak apa yang diberikan si organik tersebut, maka
ada beberapa karakter bakteri ya yang apa namanya memproses, mendekomposisi, mengurai, kemudian nanti akan menyediakan unsur hara dari aktivitas tersebut. Maka poin nomor 2 adalah unsur hara, baik primer, nitrogen fosfor kalium, kemudian kalsium magnesium sulfur, serta 7 trace elemen atau hara mikroesensial. Nah, kemudian dari aktivitas ini pun semua bahan yang bersifat organik akan diurai dan ujung-ujungnya akan menghasilkan humic acid, asam kumat. Asam kumat ini adalah senyawa sangat sederhana dari aktivitas proses composting. Composting apa? Proses penyederhanaan materi organik yang bersifat kompleks jadi sederhana. Bisa ada suara-suara yang masuk nih ya. Nah, natural fertilizer konsep ini berlaku juga di perkebunan kelapa sawit. Kenapa di perkebunan kelapa sawit masih terjadi ngetrek? Karena yang diaplikasikan oleh para petani pemilik kebun sawit hanya unsur haranya saja. Karbon organiknya mana? Humic acidnya mana? Yang diaplikasikan terus aja kimia sintetis berupa pupuk. Nah, maka di sini antara karbon organik, unsur hara, humus, atau humic acid ini adalah 3 pilar untuk pembangunan pertanian berkelanjutan yang kita adopsi keilmuannya dari hutan. Sekarang muncul berbagai permasalahan, durian, banyak bunga tapi banyak yang rontok. Kenapa bisa terjadi? Karena 3 pilar ini tidak dipenuhi. Maka syarat untuk organik, unsur hara, dan humus ini harus tersedia. Maka di situ tidak akan ada yang rontok. Makanya banyak sekarang petani-petani hortikultura ya, petani cabai merah, bawang, kubis, dan lain-lain. Mereka merasa sudah optimal mengaplikasikan pupuk dan pestisida. Tapi kenapa masih sering pada penyakit tanaman? Karena poin nomor 1 dan nomor 3 ini tidak dipenuhi. Sehingga tanaman tidak memiliki daya imunitas, daya tahan tubuh terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Solusinya pakai produk dan PTBS. Intinya itu saja. Jadi, bagaimana caranya? Salah satunya ini. Jadi produk ini, ya produk fotosintesa ini mengandung yang namanya asam humat. Jadi kita tidak usah lagi melakukan proses composting. Asam humat atau humic acid yang ada pada fotosintesa ini mampu melepas ikatan logam-logam berat yang ada di perkebunan kelapa sawit. Bisa dilepas perakaran. Jadi humic acid ini bisa didapatkan dari salah satu produk fotosintesa ya. Timnya Paraden yang luar biasa memproduksi produk ini. Kemudian shea organik. Kalau unsur hara sudah jelas ya, di sini ada unsur hara juga ya kandungan di sini. Kemudian di produk BSR pun ada unsur hara. Nah, sekarang pertanyaan karbon organik. Karbon organik ini seberapa banyak karbon organik yang harus diaplikasikan di dalam tanah? Jadi pertanyaan. Nah, ini Bapak dan Ibu harus tahu dulu ya. Jika kita melihat ada tulisan-tulisan soil nutrient depletion, artinya adalah penyusutan, ya, penipisan, penyusutan nutrisi di dalam tanah. Jadi ketika panen itu banyak nitrogen sampai 43% yang menghilang, fosfor 27%, sulfur 33%, dan karbon juga sama banyaknya dengan 43%. Kontaminasi dan pestisida. Maka di situ sudah dipastikan ya, kalau tidak kita gunakan shea organik, maka di situ adalah miskin karbon. Makanya di situ tidak terdapat bakteri. Nah, Ya. Nah, maka dari itu kita harus paham bahwa program daripada sustainability ini intinya kita harus paham. Ternyata tanah pun ya, yang tadinya petani dipaksa atau tanaman dipaksa untuk mendapatkan hasil yang melimpah, tapi tanahnya dimiskinkan gara-gara penggunaan ini, karena pertanian yang ini, ya, maka di sini akan terjadi degradasi ataupun kehilangan unsur hara. Maka di sini kita simpulkan, kalau tanah-tanah di Indonesia ini ingin terus berkelanjutan di dalam melaksanakan aktivitas pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, maka syaratnya shea organik, unsur hara, dan humus, humic acid. Nah, kemudian
kita pun harus paham juga ya di dalam penyampaian materi ini. Jadi per November 2017 di sini ada pertemuan ya Paris Agreement Agriculture yang intinya ya setiap negara wajib memasukkan 0,4% per tahun karbon organik ya untuk sustainable agriculture development untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Maka dari itu di sini sangat diperlukan unsur karbon itu sangat diperlukan. Nah sekarang pertanyaannya Pak PTBS punya nggak yang kita perjuangkan? Karena karbon organik ini kalau kita adakan kompos suatu hal yang bukan menjadi solusi. Kalau kita adakan biochas, biochas itu berasal dari apa? Biochas itu berasal dari proses pirolisis ya. Pirolisis itu adalah proses di mana kayu ya yang tadi apa ya kayu-kayu yang tumbang kemudian dibakar menjadi arang. Nah, itu namanya biochas. Tapi kita pun harus punya. Jika share organik ini kita masukkan ke dalam lahan ya yang jutaan hektar ini terutama Indonesia dulu jangan keluar negeri ya. Tapi bahannya bahan pupuk kandang, mungkin atau tidak. Sedangkan idealnya pupuk kandang itu dibutuhkan paling tidak 5 ton ya per tahun. Paling dikit ya 5 ton per tahun untuk komoditas padi misalkan. Nah, itu share organiknya. Nah, itu pun sama bertolak belakang dengan konsep pemasaran produk-produk pertanian PTB. Maka insya Allah saya dengan tim sedang apa namanya sedang berupaya bagaimana caranya kita menyediakan si organik di dan alhamdulillah kemarin sudah kita uji coba di kita kombinasi dengan produk-produk nutrisi yang ada dulu ya. Yang penting saya uji dulu karena alhamdulillah dosen dulu pernah mengajar kita ya sebagai mahasiswa pertanian terpadu. Ternyata beliau adalah orang ya orang yang paling pertama menemukan share organik yang sangat simpel, sangat murah ya. Nah, jadi kalau misalkan pupuk kandang harus 5 ton, ini paling tidak 1 kintal saja untuk 1 hektar sudah bisa tercukupi kebutuhan karbon ini. Nah, begitu pula untuk diaplikasikan pada perkebunan kelapa sawit. Ya. Nah, kemudian konsep sustainable PT ini ingin memuliakan para petani untuk mesejahterakan para petani, yaitu pertama dengan cara mengedepankan konsep LEISA. Yang pertama, LEISA itu apa? Low External Input Sustainable Agriculture. Untuk apa? Untuk menekan input pengeluaran. Jadi petani di Indonesia ini kalau ingin untung harus mampu menekan input pengeluaran. Atau biaya produksi itu harus ditekan. Supaya apa? Supaya ketika pasca panen, pendapatannya jauh lebih tinggi dibanding biaya produksi. Itulah yang disebut keuntungan. Karena selama ini kebalik. Biaya produksi yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dibanding pendapatan, maka sampai kapanpun petani Indonesia tidak akan pernah untung. Maka seperti apa PTBS memberikan solusi untuk para petani di daerah ya di seluruh Indonesia ini itu tadi memberikan dengan konsep sustainability ini bahwa semua petani ya harus memiliki keuntungan yaitu dengan cara menekan input pengeluaran. Dengan cara apa? Gunakan produk pertanian PTBS itu aja intinya. Kemudian dengan konsep sustainability ini PTBS sedang menciptakan produk pangan yang baik dan menyehatkan. Kenapa? Apakah selama ini produk yang ada tidak baik dan menyehatkan? Kalau di dalamnya masih menggunakan racun, jangan berharap di situ ada keberkahan, di situ ada kebaikan. Yang namanya racun ya tetap racun. Itu pilihan. Ya silakan produsen mau memproduksi seberapa banyak pun, ya kita pun sama. Karena menciptakan produk yang baik dan menyehatkan ini bagian daripada sunnah yang memang harus kita sediakan. Meskipun notabene kita bukan petani, ya. Tapi kita mengedukasi para petani bagaimana caranya produk yang diciptakan ini, produk pertanian atau komoditas pertanian, betul-betul baik dan menyehatkan. Kalau sudah toamun toyib, sudah dipastikan halalan toyib, halalan toyiban. Nah, kemudian yang ketiga, intinya dari konsep sustainability ini kita sedang meningkatkan kesuburan lahan, ya, lahan pertanian untuk generasi yang akan datang. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun, ada yang suka, ada yang tidak suka, itu bagian sunatullah. Kita tidak menghiraukan orang yang tidak suka, karena Rasulullah pun yang sudah menjadi suri teladan untuk seluruh umat manusia. Ketika beliau wafat pun tidak sedikit juga orang yang tidak senang. Yang sampai wafat pun ada yang menjaga mereka. Itulah sunatullah. Apalagi kita bukan siapa-siapa. PTBS di sini hanya memberikan solusi untuk para petani bagaimana caranya
petani ini jauh lebih untung, bagaimana cara menciptakan produk pangan yang lebih menyehatkan, kemudian bagaimana caranya meningkatkan kesuburan lahan petani ini dengan menggunakan produk PTB itu seperti apa. Ada yang tidak suka, itu suatu hal yang wajar. Biasanya para kompetitor ya yang merasa tersaingi, dan kita pun tidak akan mempermasalahkan, dan itu pilihan silahkan. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu harus memahami ya bahwa PTBes sudah memproduksi produk-produk pangan, produk-produk pertanian, ini jelas memiliki 5 keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lainnya. Nah, ini silakan pahami keunggulan tersebut. Yang pertama, produknya ramah lingkungan. Kenapa PTBes memproduksi produk ramah lingkungan dan tidak pernah membawa lagi narasi-narasi organik atau anorganik? Kita tidak pernah membawa narasi organik dan anorganik. Tapi narasi yang kita bangun adalah narasi bahwa produk PTBes adalah produk ramah lingkungan. Nah, produk ramah lingkungan ini, kenapa kita harus memproduksi produk ramah lingkungan? Tujuannya untuk mengundang keberkahan dalam aktivitas pertanian. Apakah selama ini petani yang ada itu tidak berkah? Ya, kita tanyakan saja. Kalau majelis di dalamnya masih ada racun, ya berkah. Yang namanya meracuni orang, meracuni tanah, meracuni siapapun, ya gimana ada berkah. Nah, makanya di sini perlu saya sampaikan, ya produk pertanian di PTBes untuk mendampingi ya nutrisi baik fotosintesa, premium, original, BSR ya. Nah, di sini ada EPP yang izinnya masih proses, tapi sudah tidak bisa diakses, didapatkan di PTBes. Kenapa? Karena izinnya masih on proses. Semua yang izinnya on proses, semua dikeluarkan, tidak lagi dipasarkan oleh PTBes. Nah, maka dari ini, EPP ini, ya, itu sudah, jadi Bapak dan Ibu kalau mendapatkan informasi ada promo dan itu adalah sudah ditangani oleh produsen langsung. Kalau saya di sini tugasnya hanya memberikan wadah fasilitas bagi yang mendapatkan produk ini, langsung saja komunikasi dengan admin dari produsen ya, karena selama ini yang senyawa dengan produk-produk PTBes yaitu EPP itu tadi, dan ini pun sudah diketahui oleh PTBes bahwa produk ini yang pertama sudah tidak lagi dipasarkan ya melalui sistem di PTBes. Yang kedua, produk ini ya sudah oleh produsen. Intinya daripada membeli racun kimia sintetis untuk mendampingi produk PTBes ini yang lainnya ya kita lebih mengarahkan ke sini gitu daripada menggunakan racun. Kenapa? Karena racun itu ya tadi bagaimana kita bisa menggunakan keberkahan aktivitas pertanian karena di dalamnya ada racun. Kemudian efisiensi biaya, kita harus bisa memastikan dan meyakinkan bahwa petani yang menggunakan produk PTBes ini Bapak akan diuntungkan di awal karena ada efisiensi biaya. Loh Pak, efisiensi biaya dari mana? Itu kan dibayarnya 250.000. 250.000 itu harga user, harga yang diberikan ketika kita tidak mau menjadi mitra. Itu konsekuensi. Konsekuensi itu yang harus diterima bahwa produk tersebut harganya 250.000 kalau tidak mau masuk ke sistem sebagai mitra PTBes atau reseller PTBes. Makanya kalau dijadikan harga kemitraan tetap jauh lebih murah ya untuk padi. Nah, kemarin saya untuk bawang merah ada laporan. Petani bawang merah yang ada di Majalengka itu menghabiskan sampai 15 juta per 100 tumbak atau 100 bata atau 1.400 meter persegi. Nah, ternyata 15 juta itu untuk pupuk dan pestisida itu 3 juta. 1 hektar itu ada 700 tumbak atau 700 bata. 700 atau 7 kali 3 juta itu 21 juta per hektar pembelian sarana pertanian. Bayangkan 21 juta untuk pengadaan sarana pertanian konvensional ya untuk komoditas bawang. Nah, komoditas bawang ini berikut tidak ada jaminan. Yang tadi banyak terkena serangan janda pirang. Coba searching saja janda pirang itu apa gitu, di bawang. Sedang sedang apa? Sedang merebak di mana-mana. Kan bingung semua akhirnya. Pestisida sudah digunakan, pupuk sudah digunakan, tapi kenapa masih diserang? Jadi kalau dulu seperti moler ya. Jadi busuk semua. Daun-daunnya busuk semua. Nah, itu karena tadi tidak adanya imunitas tanaman karena tidak mengandung C organik dan humic acid. Nah, produk-produk PTBes ini, insya Allah, ya, kalau yang jenis unsur hara dan humic acid sudah ada. Nah, tinggal kita konsen di C organik. Nah, C organik ini sedang saya kaji juga, kita teliti juga, ternyata ada bahan-bahan yang sudah Allah ciptakan, tapi sekarang masih tertidur.
Nah, sekarang harus kita bangkitkan dengan menggunakan teknologi aktivasi, bagaimana caranya itu menjadi organik yang terbaik. Itu mudah-mudahan insya Allah sedang kita usahakan. Kemudian efektivitas peningkatan hasil ini sudah teruji. Alhamdulillah ya, saya pun di Base Farming Center ini terus mengkaji ya efektif apakah produk-produk TBS itu bisa diaplikasikan ya menggunakan kombinasi antara produk pertanian yang satu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang keempat praktis, kemudian nomor 5 biaya pembelian sarana pertanian dirubah menjadi peluang bisnis. Nah inilah 5 keunggulan pertanian PTB. Silakan screenshot, pahami, silakan berikan pemahaman kepada para petani daerahnya masing-masing. Jadi produk PTBS ini sudah tidak lagi mengenai istilah fermentasi karena produk PTBS praktis, simpel, ya. Nah, kemudian masuk ini ada juga materi ya, sama pentingnya juga. Jadi yang namanya pengelompokan tanaman pertanian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada komoditas tanaman pangan, komoditas tanaman palawija, komoditas tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman hutan. Tanaman pangan adalah tanaman pokok yang sering dikonsumsi masyarakat sebagai bahan pokok utama. Ya. Nah, tanaman pangan ini yang terkenal adalah padi, ya, padi dan jagung. Karena jagung ada beberapa daerah yang memang dikonsumsi sebagai nasi, ya, pengganti nasi. Kemudian palawija, palawija ini tanaman pokok kedua setelah padi dan jagung tadi, yaitu beberapa umbi-umbian, ada singkong, ubi jalar, talas, kacangnya kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, itu adalah palawija. Tanaman hortikultura, nah hortikultura ini adalah tanaman sayuran berupa daun, seperti sawi, kemudian tanaman sayuran berupa buah, ada cabai, tomat, bawang, dan sayuran. Ada tanaman berbuah semusim, itu tadi yang sering kita sebut semangka, melon, dan lain-lain. Ada tanaman berbuah tahunan, durian, ya, manggis, rambutan, dan lain-lain. Itu tanaman. Kemudian ada lagi tanaman perkebunan. Cirinya hasil panen tidak bisa dikonsumsi. Ada kopi, ada kelapa sawit, ada pala, ada tembakau, vanili, ya, kemudian cengkeh, itu adalah tanaman perkebunan. Kemudian tanaman kehutanan, yaitu hutan tanaman industri (HTI), itu biasanya bisa dimanfaatkan sebagai kayu, ya, kemudian kertas, dan lain-lain. Nah, semua pengelompokan tanaman ini bisa diaplikasikan produk pertanian PTBS. Jadi produk pertanian PTBS ini bisa diaplikasikan menggunakan terutama untuk komunitas-komunitas tanaman yang dikelompokkan ini, ya, baik tanaman pangan, palawija, hortikultura, penggunaan kehutan. Itu ya. Nah, kemudian 13 faktor-faktor penentu keberhasilan pun ini sering saya sampaikan. Karena setelah materi ini kita berikan, sudah tidak ada lagi ya mitra-mitra yang over klaim terhadap suatu produk. Karena produk PTBS ini bukan satu-satunya yang bisa meningkatkan hasil, tapi salah satunya saja, ya, termasuk benih dan bibit unggul itu dijadikan nomor 1. Ketersediaan bahan organik di lahan ideal, berfungsi organik, kemudian sinar matahari, hama penyinaran, teknologi mikroba, pH tanah. Ini adalah kesimpulan daripada 3 pilar natural fertilizer konsep tadi, ya, CO organik dan humic acid. Nah, kemudian dipecah lagi menjadi 13 faktor-faktor keberhasilan. Selanjutnya panen pasca panen kita arahkan di sore hari, karena di sore hari itulah hasil daripada fotosintesis disimpan, ya, di dalam biji dan buah, kemudian bisa manusia. Jadi waktu panen terbaik adalah 14.30 sampai jam 19.30. Termasuk kalau padi ingin ada peningkatan hasil, harus diaplikasikan di jam tadi. Nah, Bapak dan Ibu semua, masuk ke materi inti, ya. Pak, kenapa ada perubahan nama dari Pilau menjadi Bespam? Ya, pertama, yang namanya Pilau ini izinnya itu harus ada perpanjangan, karena memang izinnya sudah habis nama Pilau Floris ini. Nah, ketika waktu habisnya masa perizinan edar ini, ya, produsen berkomunikasi dengan owner PTBS, kemudian dengan owner PTBS nama apa, ya, supaya familiar juga. Maka nama dari Pilau Floris ini dirubah menjadi Bespam Floris. Nah, Bespam ini, ya, tadinya harapannya ada T-nya, ya, BST Farm gitu, ya.
Nah, karena memang nama base pump ini sudah ada yang menggunakan, ya secara kelembagaan sudah diajukan pada hak kekayaan intelektual, maka base pump yang tidak ada T-nya ini haknya brandnya PT Base, Base Pump Solaris. Nah, intinya mau Pillow, mau base pump, mau apapun saja atau new base pump yang terbaru, intinya produk ini alhamdulillah selalu dipantau dan selalu di-upgrade ya, dari segi kandungan unsur hara, ya, efektivitas dan lain-lainnya alhamdulillah. Yang kita rasakan sekarang yang new base pump solusi ini jauh lebih oke. Karena memang kemarin waktu Zoom leader Pak Raden menyampaikan kandungan yang ada di new base pump solusi ini adalah untuk menghadapi ya berbagai cuaca-cuaca yang memang tidak menentu di suatu kawasan perkebunan kelapa sawit, sehingga dibutuhkanlah unsur-unsur hara dan 60 kandungan yang lainnya ya untuk meningkatkan hasil produktivitas kelapa sawit. Ya, jadi intinya inilah sebuah teknologi pupuk ya, hanya 1 on saja bisa mengcover kebutuhan nutrisi pupuk untuk 3 bulan ke depan. Makanya dengan adanya pupuk Solaris ini, ya alhamdulillah ini top brandingnya produk di PT BES. Jadi kalau ada yang transaksi itu bisa ratus juta sampai miliaran. Dan ini bukan hanya sebatas first order, tapi repeat order pun sama seperti itu. Nah, yang paling penting kita harus tahu dulu ya, seperti apa sih kandungan produk ini, kinerjanya seperti apa ya. Jadi sebetulnya produk ini adalah produk yang sangat simpel. Ya. Karena produk ini semua orang wajib tidak percaya, termasuk formulator pun tidak percaya kalau belum mencoba. Jadi apapun yang terjadi perdebatan, bagaimana mungkin satuan bisa mengcover kebutuhan nutrisi untuk 3 bulan ke depan? Nah, intinya ya Bapak wajib tidak percaya kalau Bapak belum mencoba. Nah, kapan Bapak mencoba produk kita? Ada berapa luasan? Bapak mau ambil berapa paket? Sudah intinya itu saja. Tidak usah banyak cerita teori-teori ya. Karena intinya materi dari base pump solusi ini yang penting adalah kita harus mengikuti rekomendasi yang diarahkan oleh tim daripada formulator atau produsen. Aplikasi BSR yang sekarang harus dikombinasi dengan fotosintesa. Itu saja intinya. Untuk kelapa sawit dulu ya. Nah, mengenai keunggulan base pump solution ini apa saja, ya ini sudah ada di dalam buku Farming Guidebook, bisa dibaca ya. Kemudian kalaupun ingin mengetahui kandungan yang terbaru, nah ini. Jadi alhamdulillah ya, salah satu leader kita ya, Pak Haji Randu, beliau kemarin mengujikan ini secara independen, ternyata hasilnya cukup luar biasa. Terutama kandungan boron dan kandungan nitrogennya cukup ideal. Makanya nutrisi yang New Base Pump Solution ini adalah nutrisi yang terbaru dan insya Allah saya uji coba pun di padi luar biasa. Ya. Pertumbuhannya sangat cepat. Nah kemudian kalau berbicara tentang kombinasi dengan fotosintesa, ini hasil pengujian fotosintesa juga. Jadi fotosintesa ini ternyata memiliki kandungan nitrogen 12,70%, 12,79%. Ya, P2O5-nya 7,50, padahal faktanya sudah 10. Ya. Kemudian eh, potasium ataupun K2O-nya itu 7,5. Artinya NPK ini sudah cukup tinggi di dalam fotosintesa. Jadi eh, adapun berbagai pertanyaan-pertanyaan ya yang lebih mengarah kepada segi akademis ya, kemudian segi teori dan lain-lain ya. Saran dari saya, alangkah baiknya Pak kita uji coba di lahan Bapak ini, gitu kan. Nah Bapak misalkan punya lahan berapa, mau ambil paket berapa, gitu kan. Karena produk ini alhamdulillah sudah banyak menebar manfaat untuk para petani kebun sawit. Apa buktinya? Tingkat repeat order, tingkat pembelanjaan ulang di PT BES ini untuk produk BSR dan fotosintesa ini cukup tinggi. Artinya produk ini sudah banyak menebar manfaat. Suatu hal yang mustahil. Ketika produk ini ada repeat order tapi tidak ada manfaatnya, kemudian orang belanja ulang. Nah maka Bapak kalau mau mencoba, mau ambil berapa Pak? Jadi antara gratis ya dan tidak gratis saya arahkan harus membeli semua. Karena para reseller mitra pun tidak mungkin di PT BES minta gratis kan, harus beli minimal repeat order. Nah maka dari itu silakan arahkan. Nanti akan ada kiat-kiat yang saya akan sampaikan ya. Tidak tutaskan dulu di sini. Kemudian 60 kandungan yang ada pada BSR ini, inilah keunggulan produk BSR ini ya, selain bisa meningkatkan hasil daripada apa namanya yield per tahun ataupun tonase tanam buah segar per tahun ya, mulai dari 15% kenaikannya sampai 50%.
Ini pun alhamdulillah, karena semuanya ini tergantung daripada tipe tanah. Nah, tipe tanah inilah tipe satu, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe seterusnya. Itu yang berhubungan dengan kesuburan tanah. Tanah yang subur tipe satu berbeda dengan tanah tipe 5. Ya, makanya di situ kisarannya 15 sampai 50% bisa meningkatkan tonase tanaman buah segar per tahun bagi tanaman sawit menghasilkan TM1 lah katakanlah. Nah, ada 60 kandungan yang tidak dipublikasi semua, salah satunya teknologi humic acid. Karena 3 pilar tadi, saya organik, unsur hara, dan humic acid. Jadi humic acid yang ada pada fotosintesis ini luar biasa. Makanya, alhamdulillah PTBS memiliki produk ini dahsyat sekali. Kalau dari produsen, ini menyarankan satu set dibuat menjadi 4 sampai 5 tangki. Kalau tim konsultan Beswami, kita buat menjadi 3 tangki. Pak tidak akan overdosis, tidak. Yang ada adalah pertumbuhannya langsing semuanya. Setelah 3 hari aplikasi, baru pertumbuhan luar biasa. Baik itu komoditas padi, ya, jagung, dan lain-lain. Silakan buktikan. Tapi SOP pun nanti akan kita berikan ya supaya jangan salah dalam pengaplikasian ya. Jadi kita fokus dulu sekarang di komoditas kelapa sawit ya. Jadi kelapa sawit ini intinya ketika kita mau mengaplikasikan tanaman kelapa sawit ya, TM1 katakanlah umur 4 sampai 10 tahun. Dibutuhkan yang pertama Bapak dan Ibu harus bisa menghitung dulu berapa populasi kelapa sawit dalam luasan 1 hektar ya. Karena kelapa sawit ini berbeda-beda. Ada yang pertama ya, ada yang 120 pohon kalau pelekahnya panjang, ada yang 130 sampai 136 pelekah menengah, dan ada yang 140 sampai 143 pelekah pendek. Nah, kita harus tentukan dulu, ini populasinya jenis varietas apa, per hektarnya ada berapa, supaya kita bisa menghitung kebutuhan pupuknya berapa. Nah, katakanlah ini sawit yang berumur 4 sampai 10 tahun yang punya populasi 120 pohon per hektar. Cara aplikasinya cukup membuat lubang 20 cm dari pangkal pohon saja. Ya, 20 cm dari pangkal pohon, ya. Kemudian BSR-nya disobek, ya. BSR-nya disobek, mau ditabur langsung di situ boleh, mau disobek pakai cutter, pakai apapun saja yang penting eh, jangan utuh di jangan utuh, harus disobek atau mau ditabur tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu ada SOP terbaru yang direkomendasikan oleh Paraden sebagai timulator. Nah, yang pertama, jadi pengaplikasian fotosintesa ini pernah disampaikan oleh beliau, Pak boleh nggak aplikasi New Base Pump yang sekarang tanpa fotosintesa? Boleh. Tapi kalau ingin lebih jos harus ada fotosintesa. Berarti kan ini suatu keharusan. Jadi saya menyimpulkannya ini suatu keharusan supaya kita satu langkah ya dalam mengaplikasikannya. Tapi ini pun kita tidak mempersulit para petani dalam mengaplikasikannya. Bagaimana caranya? Nah, makanya tadi syaratnya. Yang pertama, dibutuhkan 1 saset BSR per pohon ya per 3 bulan sekali. Jadi kalau kita ambil BSR ini ya, kita ambil BSR ini 1 saset per pohon yang umur 4 sampai 10 tahun dulu ya. Kemudian bisa disobek pakai cutter boleh, mau disobek ininya boleh, ditabur boleh, plus sampahnya dikubur juga boleh. Nah, setelah dikubur, kita harus tahu dulu tadi populasi sawitnya ada berapa per hektarnya. Kopas saya sudah hitung ini jenis pelepah panjang ini hanya 120 pohon. Nah, berarti kesimpulannya dibutuhkan 4 saset setiap aplikasi fotosintesa atau setiap aplikasi BSR untuk mendampingi aplikasi fotosintesa untuk mendampingi BSR. Nah, kemudian di sini bagaimana cara aplikasinya cukup mudah ya. Caranya cukup mudah. Yang pertama, karena dibutuhkan 4 saset per aplikasi ya untuk luasan 1 hektar. Berarti 1 saset ini untuk 1/4 hektar. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini masih ada suara-suara yang lain ini nggak fokus. Ya. Nah, caranya adalah kalau misalkan tanaman itu ataupun populasinya 120 pohon, berarti jelas dibutuhkan 4 saset per hektar. Berarti 1 saset ini untuk 30 pohon. Nah, caranya bagaimana? Caranya cukup simpel. 1 saset ini bisa dilarutkan di dalam 3 liter air saja. Mungkin hari tadi harus Ya. dimasukkan. 1 saset bisa dilarutkan dalam 3 liter air saja. Berarti untuk 30 pohon.
Berarti berapa dosisnya? Dosisnya 100 mili saja. 100 mili bagaimana cara aplikasinya? Dia dikocorkan ya di dalam lubang BSR tadi. Jadi BSR-nya jangan ditutup dulu. 100 mili ini larutkan atau menggunakan tangki pun boleh. Hanya bisa untuk 10 sampai 35 pohon. Itu tergantung ya. Jadi kita tidak harus menyediakan air begitu banyak karena yang namanya teknologi BSR dan fotosintesa ini yaitu tadi sebagai pupuk tepat guna yang memberikan solusi ya untuk di setiap lahan perkebunan yang sulit mendapatkan air. Jadi kita hanya membutuhkan satu tangki saja 15 liter untuk 100 sekitar 140 pohonan lah ya. Itu silakan dibutuhkan berarti 16 saset ya, mohon maaf 4 saset setiap aplikasi. Nah, per 3 bulan sekali nanti 4 saset sampai 4 kali aplikasi dibutuhkan 16 saset. Nah, sekarang kalau dihitung-hitung, Pak, kalau begitu menjadi ada biaya produksi lagi. Ada biaya produksi, tapi tetap masih relatif lebih murah dibanding petani konvensional. Nah, ini bisa dilihat. Jadi petani konvensional itu menggunakan pupuk kimia sintetis, baik itu NPK, ISRIT, boret, dan lain-lain. Itu bisa 1.410.000. 16.410.000 ini kalau dibagi 120 pohon, itu jatuhnya Rp136.750. Biaya per pohon ada juga yang tembus sampai 105 petani konvensional yang menggunakan. Nah, yang menggunakan pupuk BSR dan fotosintesa, ini kalau misalkan kita hitung, dibutuhkan 4 saset per pohon, ya, per tahun dikali 120 pohon, dibutuhkan 480 saset. 480 saset dibagi menjadi 10 saset, maka dibutuhkan 48 box. 48 box kalau di harga repeat order sudah jelas, hanya 6 juta saja. Ada repeat order berupa fotosintesa 16 saset satu paket ini, berarti hitungannya menjadi 8 juta. Nah, yang petani konvensional 16 juta 410.000. Yang petani base pump solis ini hanya 8 juta saja. Berarti 8 juta dibagi 120 pohon jatuhnya 66.666 rupiah. Silahkan hitung. Nah, berarti di sini tetap ada efisiensi biaya sampai 50% dari 16.410.000 ini. Nah, maka tetap kita di sini ketika mempromosikan produk BSR dan fotosintesis ini tetap masih ada efisiensi biaya. Makanya penghitungan efisiensi biaya ini kita harus kuasai. Dan setiap lahan ini berbeda-beda. Ada yang 140 pohon, berarti kebutuhan BSR-nya dan fotosintesanya berbeda lagi ya. Tadi tergantung. Kalau ini kan kita ambil yang 120 pohon supaya gampang hitungnya. Nah, pembanding inilah yang menyebabkan ya tadi para petani konvensional ini beralih lah menggunakan produk petani PTBS. Karena dalam pengaplikasiannya cukup praktis, kemudian adapun pengaplikasian kocor fotosintesanya pun cukup praktis. Karena satu saset ya ataupun 4 saset kita buat menjadi 14 sampai 15 liter air. Nah, itu 100 mili per lubang BSR tadi. Jelas ini sudah sangat praktis sekali kalau diaplikasikan. Ya. Nah, kemudian gimana kalau potensi ini tidak diaplikasikan? Boleh-boleh saja. Cuman kalau ingin lebih bagus, kebutuhan NPK idealnya dipenuhi dari fotosintesa, unique acid dari fotosintesa, BSR-nya yang tadi 60 kandungan juga terpenuhi. Nah, disitulah insya Allah akan meningkatkan hasil. Nah, ini yang sudah-sudah. Nah, Pak boleh nggak menggunakan foto eco farming premium dan original? Boleh-boleh saja. Yang penting tadi pengadaan airnya jangan dibuat ribet. Kalau misalkan diadakan ribet, misalkan dibuat 1 liter, kebayang ya, 140 liter, dari mana sumber airnya? Cukup 14 sampai 15 liter air saja untuk luasan 1 hektar. Jadi setelah dari 20 cm pangkal pohon kita buat lubang, BSR disimpan, kemudian disiram menggunakan fotosintesis 100 mili per lubang BSR tadi, setelah itu tutup, tunggu 3 bulan ke depan. Nah, ini insya Allah jauh lebih bagus. Kemudian Bapak dan Ibu yang sedang mendampingi Demplot ini pun harus kita ya sebagai mitra PTBS harus mendokumentasikan karena banyak sekali fitnah ya, dianggap tidak ada khasiat, tidak ada reaksi, padahal tanaman sudah jauh lebih menghijau, vegetatifnya jauh lebih bagus yang sebelumnya tadi tanamannya menguning. Ya, terkadang karena tidak sabar, buah belum muncul, kemudian menyimpulkanlah macam-macam. Nah, itu harus dipahami juga. Makanya evaluasi untuk produk BSR dan fotosintesis ini
paling cepat itu 1 tahun, ya 1 tahun. Karena kalau kita mengujikan dulu pupuk PTBS yang dulu eco farming kita ujikan di pusat ilmu kelapa sawit itu membutuhkan waktu 2 tahun justru lebih lama lagi. Nah inilah sebuah edukasi Bapak dan Ibu semua, kita bercerita tentang ini ya, kelapa sawit. Nah, kemudian kalau kita mau mengaplikasikan BSR ini untuk komoditas tanaman pangan palawija hortikultura perkebunan kehutanan, ya, kita harus menggunakan yang mana? Ya, ya. Jadi intinya di dalam pengaplikasian produk pertanian